Oke, kita kembali lagi. Hari ini kita mau bedah satu ide yang keren banget dari buku Stop Selling and Start Leading. Premisnya itu simple tapi kuat banget. Penjual terbaik itu bukan yang paling jago jualan, tapi yang bisa jadi pemimpin. Nah, dari semua gagasan di buku itu, kita mau fokus ke fondasi paling dasarnya yang mereka sebut Model the Way. Atau ya menjadi teladan. Lebih spesifik lagi, kita akan menyelami satu bab krusial, yaitu tentang memperjelas nilai-nilai. Ada dua pilar utama di sini yang akan kita bongkar. Pertama, menemukan suara Anda, dan yang kedua, menegaskan nilai-nilai bersama. Dan ini penting banget kita pahami dari awal. Kerangkanya, ini bukan obrolan soal moral atau etika yang ngawang-ngawang gitu. Ini soal membangun mata uang paling berharga dalam bisnis, yaitu kredibilitas. Argumen utama bukunya adalah, tanpa landasan nilai yang jelas, semua teknik penjualan, secanggih apapun, ujung-ujungnya akan rapuh. Nah, inilah garis pemisahnya antara penjual yang cuma transaksional dengan partner yang benar-benar dicari dan dipercaya pembeli. Kredibilitas, oke, kerangka yang kuat banget. Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Yang tadi Anda sebut menemukan suara Anda. Ini kedengarannya personal banget, hampir filosofis untuk sebuah buku penjualan. Maksudnya apa sih sebetulnya dalam konteks sehari-hari? Nah, ini pertanyaan bagus. Karena disitulah kekuatannya. Menemukan suara Anda itu, intinya adalah proses introspeksi yang jujur. Proses buat benar-benar paham, apa sih yang jadi pegangan hidup Anda? Prinsip apa yang nggak bisa ditawar? Ini bukan soal menciptakan persona jualan yang palsu, yang kita pakai jam 9 pagi, terus kita lepas jam 5 sore. Justru sebaliknya, ini tentang membawa diri Anda yang utuh dan otentik. Buku ini pakai analogi yang bagus banget, kompas internal. Kompas inilah yang jadi panduan Anda. Nah, saat kompas ini jelas, dua hal akan muncul secara alami, kepercayaan diri dan konsistensi. Dan percayalah, pembeli itu bisa merasakan kedua hal itu. Itu pasti sering diuji kan? Saya jadi langsung teringat contoh di buku ini, kisah seorang penjual bernama Jane. Situasinya sulit banget. Dia selangkah lagi dapat klien raksasa, tapi ada syaratnya. Si klien minta dia untuk, katakanlah, memoles data, menyajikan info yang nggak sepenuhnya jujur. Tepat. Dan ini ujian yang sesungguhnya. Bagi Jen dan mitranya, itu adalah momen penentu. Mereka butuh banget kontrak itu untuk bisnis mereka kan? Tapi prinsip mereka soal integritas ternyata lebih penting. Akhirnya, dengan berat hati, mereka memilih untuk mundur dari kesepakatan itu. Mereka lebih memilih kehilangan satu klien besar daripada kehilangan, ya, jati diri mereka. Itu pilihan yang luar biasa sulit. Jujur aja banyak orang mungkin akan mikir, bisa nggak ya kita sajikan infonya sedikit beda tanpa benar-benar bohong? Cari jalan tengah lah. Kenapa menurut buku ini pilihan hitam putih untuk mundur itu satu-satunya jalan yang benar bagi seorang pemimpin? Karena yang dipertaruhkan itu segalanya, kredibilitas jangka panjang. Begitu Anda mulai cari jalan tengah soal nilai-nilai inti, Anda sebenarnya sedang mengikis fondasi kepercayaan. Mungkin Anda bisa dapat kesepakatan itu, tapi hubungan dengan klien itu akan selalu dibangun di atas, ya, kebohongan kecil. Dan yang lebih penting, Anda sudah mengkhianati suara Anda sendiri. Bagi pemimpin sejati, ada garis yang tidak boleh dilewati. Dengan mundur, Jane itu sedang menunjukkan kekuatan, bukan kelemahan. Pesan yang dia kirimkan itu jauh lebih kuat daripada nilai kontrak manapun. Oke, jadi kejelasan nilai ini berfungsi seperti jangkar ya. Lalu apa yang terjadi di sisi sebaliknya kalau seorang penjual tidak punya jangkar ini? Buku ini menyebutkannya sebagai momen kebenaran atau moments of truth. Benar sekali. Dan disinilah kepercayaan seringkali hancur berkeping-keping. Buku ini menyoroti dua jebakan klasik. Yang pertama itu tidak ada akuntabilitas. Bayangin deh skenarionya. Ada masalah sama pengiriman, produknya telat. Penjual yang nggak punya nilai kuat akan langsung cari kambing hitam. Oh, ini salah logistik, atau sistem kami lagi down. Defensif kan? Padahal pembeli nggak peduli siapa yang salah. Yang mereka tahu, mereka bisnis sama Anda, dan Anda sudah janji. Pemimpin sejati akan bilang, ini tanggung jawab saya minta maaf, dan ini yang akan saya lakukan buat memperbaikinya. Titik. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, yang menurut saya ini pelanggaran paling fatal sih. Pilihan yang mementingkan diri sendiri. Ini pembunuh kepercayaan paling efektif. Contohnya jelas banget, merekomendasikan fitur tambahan yang Anda tahu klien nggak butuh, cuma demi naikin komisi.
Atau sengaja menunda pengiriman pesanan sampai awal bulan depan biar masuk kuota periode berikutnya. Kelihatannya sepele, tapi pembeli itu punya semacam indera keenam buat hal ini. Mereka bisa merasakan kalau tindakan Anda itu didasari kepentingan pribadi, bukan kepentingan mereka. Jadi jelas banget ya, menemukan suara Anda ini bukan sekedar slogan, ini soal membangun fondasi perilaku yang konsisten, supaya pas momen kebenaran itu datang, dan itu pasti datang, Anda nggak terpleset. Tepat. Ini pekerjaan rumah yang nggak bisa dilewati. Oke, jadi setelah kita bangun fondasi internal yang kokoh, buku ini ngajak kita ke langkah berikutnya. Dan menurut saya ini jauh lebih menantang. Membawa nilai itu keluar. Disinilah konsep menegaskan nilai-nilai bersama jadi sangat penting. Betul sekali. Seorang pemimpin kan nggak beroperasi di ruang hampa. Anda itu mewakili perusahaan, tim Anda, dan di saat yang sama harus nyambung dengan dunia pembeli. Poin kuncinya di sini bukan tentang memaksakan nilai Anda ke mereka. Tujuannya adalah menemukan apa yang disebut buku ini sebagai tumpang tindih alami atau natural overlap. Ini soal mencari dan membangun kesamaan landasan. Untuk menggambarkan poin ini, ada kisah yang menurut saya luar biasa dari Patrick Fares di Texas Instruments. Dia dihadapkan pada situasi yang mungkin jadi mimpi buruk semua penjual. Harus menyampaikan berita yang sangat-sangat buruk ke salah satu klien terbesarnya. Ya, situasinya pelik banget. Perusahaannya memutuskan untuk menghentikan dukungan untuk produk utama yang udah banyak diinvestasikan oleh si klien. Kliennya ini sebuah distrik sekolah. Bayangin, mereka bangun sistem pendidikan mereka di atas teknologi itu. Alih-alih kirim email dingin, Patrick dan manajernya memutuskan untuk terbang dan menyampaikan berita itu langsung, tatap muka. Wah, saya bisa bayangin betapa tegangnya suasana di ruangan itu. Mereka pasti udah siap dimarahin habis-habisan. Tentu saja, mereka tahu pertemuan itu nggak akan enak. Dan bener aja, pihak distrik sekolah meluapkan semua frustrasi dan kemarahan mereka. Nah, bagian pentingnya adalah Patrick dan manajernya nggak membela diri. Mereka nggak debat, mereka cuma duduk, dengerin dengan sabar, dan menyerap semuanya. Mereka menunjukkan empati. Dan hasilnya, di luar dugaan, justru sangat positif. Ini yang menarik. Sangat positif. Karena mereka memilih menghadapi situasi sulit itu dengan integritas, klien justru merasa dihargai, bukan ditinggalkan. Beberapa minggu kemudian, setelah amarahnya reda, klien yang sama nelpon Patrick. Bukan buat ngenuh lagi, tapi untuk mulai merencanakan pembelian teknologi baru senilai jutaan dolar. Kejujuran, walau menyakitkan, ternyata membangun fondasi yang jauh lebih kuat. Nah, ini bagian yang menurut saya benar-benar ngubah cara pandang. Buku ini bilang pembeli seringkali melihat penjual sebagai pemimpin dari tim internal penjual itu sendiri. Awalnya saya nggak gitu paham maksudnya, tapi setelah dengar kisah Patrick jadi masuk akal banget. Ini wawasan yang sangat krusial. Ketika seorang penjual janji, misalnya, barang akan kami kirim hari Jumat, pembeli itu nggak melihat Anda sebagai individu. Mereka melihat Anda sebagai konduktor dari sebuah orkestra internal. Mereka berasumsi Anda bisa menggerakkan tim produksi, logistik, keuangan untuk mewujudkan janji itu. Anda cuma bisa melakukan itu dengan percaya diri kalau Anda dan tim internal Anda punya kesepakatan nilai bersama. Kalau di perusahaan Anda nilai pengiriman tepat waktu cuma poster di dinding, ya janji Anda jadi kosong. Oke, jadi ini bukan cuma soal nemuin overlap dengan nilai klien, tapi juga mastiin nilai di internal kita sendiri solid. Lantas gimana caranya kita mulai nemuin tumpang tindih alami itu dengan pembeli? Rasanya canggung kan kalau tiba-tiba nanya, jadi apa nilai-nilai perusahaan Anda? Gitu. Kuncinya, seperti yang dijelaskan buku ini, adalah melalui proses penemuan dan dialog. Ini bukan agenda satu kali, tapi percakapan yang berkelanjutan. Caranya dengan mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Tanyakan tentang misi mereka. Apa dampak terbesar yang ingin dicapai organisasi Anda tahun ini? Dengarkan kata-kata yang sering mereka pakai. Apakah mereka sering bicara soal inovasi, keandalan, kesejahteraan karyawan? Nah, itulah petunjuk nilai-nilai mereka. Percakapan kayak gini langka banget. Dan inilah yang akan membedakan Anda dari 99% penjual lain. Jadi, untuk merangkum semua yang sudah kita bahas dari bab 3 ini, memperjelas nilai-nilai, perjalanannya dimulai dari dalam. Kita harus menemukan suara Anda dulu, bangun kompas internal itu. Baru setelah itu, kita bisa melangkah keluar untuk menegaskan nilai-nilai bersama, membangun jembatan kepercayaan dengan pembeli. Dan yang menarik adalah bagaimana kedua ide ini saling menguatkan, kan? Anda nggak bisa benar-benar
Menegaskan nilai bersama dengan kredibel kalau Anda belum menemukan suara Anda sendiri. Gimana mau bicara nilai bersama kalau nilai pribadi Anda sendiri belum jelas? Kredibilitas di luar sana, dengan klien, itu lahir dari kejelasan di dalam diri. Ini bukan sekedar hal yang baik untuk dimiliki. Ini syarat mutlak buat beralih dari sekedar penjual menjadi pemimpin yang dipercaya. Seperti biasa, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan. Buku ini kan menekankan pentingnya menemukan titik temu nilai antara Anda dan pembeli. Sekarang, coba pertimbangkan skenario sebaliknya. Apa yang terjadi ketika Anda sadar tidak ada titik temu yang signifikan? Atau lebih buruk lagi, nilai-nilai inti Anda berkonflik langsung dengan cara kerja calon klien. Dalam kisah tadi, Jane memilih mundur. Dalam pekerjaan Anda sendiri, sudahkah Anda mendefinisikan batas di mana mundur adalah satu-satunya tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Anda? Di titik mana sebuah kesepakatan menjadi terlalu mahal untuk dikejar?